Prancis, dengan landmark Menara Eiffel yang indah yang dapat menarik wisatawan asing berkunjung ke sana. Negara ini punya sisi kelam dengan orang-orangnya yang anti-Islam. Terlebih kebencian itu berasal dari para tokoh penting. Ini adalah cerita tentang 3 calon presiden Prancis yang kesemuanya pernah melontarkan statement anti-Islam dan kemudian mendapatkan azab di dunia secara instan melalui tangan-tangan dari rakyat mereka sendiri. 1. Eric Zemmour. Eric Zemmour adalah seorang Islamofobia garis keras. Ya, artinya dia adalah orang yang terang-terangan menyuarakan kebenciannya akan umat Islam. Dalam hal ini, khususnya umat Islam yang tinggal di Prancis. Eric adalah seorang politisi. Dia pernah mencalonkan diri sebagai presiden, namun harus tereliminasi karena hanya mendapatkan 7% suara saja dalam pemilu putaran pertama. Ketika dia berkampanye, dia pernah mengatakan jika dia terpilih menjadi presiden, dia tidak mau ada suara azan berkumandang di Prancis. Eric adalah seorang Yahudi yang menyebut Prancis adalah landscape gereja. Dia menolak pendirian masjid besar dan menaranya ada di Prancis. Ketika momen Eric sedang mempromosikan bukunya di stasiun TV France 5, Eric mengusulkan supaya orang-orang Muslim Prancis memilih apakah memilih Islam ataukah memilih Prancis. Capres sepuh lanjut usia ini bahkan menamakan partainya dengan nama Reconquête, yang merujuk pada peristiwa Reconquista di Andalusia. Reconquista ini adalah suatu peristiwa ketika Kristen Eropa bersatu untuk mengusir masyarakat Muslim dari Andalusia. Lisannya yang sering di luar kontrol membawa dia ke kejadian yang sangat memalukan. Perkataan Eric membuat marah seorang ayah ketika Eric merendahkan anak-anak penyandang disabilitas. Ayah dari seorang anak penyandang autisme di Prancis kemudian melayangkan sebutir telur tepat di kepala Eric ketika Eric keluar dari mobilnya. Saat itu dia berencana akan berkampanye di wilayah selatan Prancis. 2. Marine Le Pen. Marine Le Pen adalah capres yang suaranya bersaing ketat dengan capres yang sekarang menjadi presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron. Le Pen berada di urutan kedua di Pilpres putaran pertama. Dalam kampanyenya, Marine Le Pen berjanji dia akan melarang penggunaan hijab secara total di tempat umum, bukan hanya di sekolah seperti yang berlaku saat ini. Karena Le Pen beranggapan penggunaan hijab sebagai seragam kelompok Islam radikal, dia pun berencana menjatuhkan denda bagi warga Prancis yang nekat memakainya di tempat publik. Sementara itu, Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa dengan 9% dari total penduduk atau sekitar 5,7 juta jiwa. Dia pun pernah secara terang-terangan mengkritik Muslim Prancis yang melakukan sholat di jalan. Le Pen juga dikenal rasis dan sangat anti dengan imigran. Ketika sedang diwawancara secara langsung oleh media TV, sekelompok massa yang sudah jengkel berupaya untuk menyerangnya secara fisik. Namun dia masih beruntung, dia berhasil diselamatkan oleh ajudan pribadinya. Waktu itu massa juga meneriaki dia, Le Pen rasis dan Le Pen pergilah. Le Pen menuduh kelompok militan kiri yang menyerangnya. 3. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron berada di posisi puncak di Pilpres putaran pertama Prancis. Di masa pemerintahannya, Macron sukses menjadikan Prancis sebagai negara barat yang paling dibenci umat Muslim di dunia. Setelah dia secara agresif membela karikatur Nabi Muhammad SAW dan menyebut itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sebagai presiden, dia mengusulkan draft undang-undang separatisme Islam. Macron juga pernah mengatakan Islam dalam krisis, yang menyebabkan sejumlah masjid dan asosiasi Islam akhirnya ditutup. Dia membuat lembaga khusus untuk umat Islam. Tujuannya untuk memantau supaya praktek-praktek yang dilakukan umat Islam Prancis tidak bertentangan dengan nilai-nilai sekularisme Prancis. Dan pada akhirnya, ketika Macron melakukan kunjungan resmi ke daerah Tain Hermitage, ada seorang pemuda Prancis yang diketahui penggemar sejarah perang di abad pertengahan menampar Presiden Macron tepat di wajahnya.
Pemuda itu menampar sambil meneriakkan slogan perang Perancis di masa lampau. Uniknya, pelaku penamparan ini bukanlah orang Muslim Perancis, melainkan rakyat Perancis yang tak suka dengan lisan dan kebijakan Macron. Tetapi walau begitu, umat Islam bisa bahagia sejenak sebab kemarahan mereka sedikit terwakilkan melalui tangan-tangan lain. Tentunya ceplokan telur dan tamparan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksa nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.